Oke, sudah terlihat Kurnia. Silakan, Teresa. Terima kasih. Minta maaf sebelumnya karena ada gangguan jaringan sedikit. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kosmetik dekoratif serta kosmetik medik untuk kulit. Berikutnya. Definisi kosmetik dekoratif. Kosmetik dekoratif adalah kosmetik yang digunakan untuk mengubah penampilan sehingga tampak lebih cantik dan bebas dari noda-noda atau kelainan kulit. Kalau kosmetik pengobatan atau kosmetik medik sendiri merupakan kosmetik yang dapat mengatasi kelainan kulit, kosmetik pengobatan untuk mengatasi penuaan kulit, terutama penuaan kulit yang belum waktunya atau penuaan dini. Kosmetik pengobatan untuk mengatasi kelainan kulit kepala atau akar rambut, misalnya ketombe, kulit kepala berminyak, dan kerontokan rambut yang abnormal. Kosmetik pengobatan untuk mengatasi kelainan kulit, terutama jerawat dan noda-noda hitam. Berikutnya. Persyaratan kosmetik dekoratif. Menurut Tranggono tahun 2007, persyaratan untuk kosmetik dekoratif antara lain, yang pertama warna yang menarik, yang kedua bau harum yang menyenangkan, yang ketiga tidak lengket, yang keempat tidak menyebabkan kulit tampak berkilau, dan yang kelima tidak merusak atau mengganggu kulit. Berikutnya. Selanjutnya persyaratan kosmetik medik. Preparat kosmetik bahan aktif farmakologis biasanya mengandung 5% bahan aktif tersebut. Sifat dan daya preparat kosmetik juga ditentukan oleh bahan dasar pembawaannya sebesar 95%. Maka bahan dasar itu harus memenuhi beberapa persyaratan berikut, yaitu yang pertama, sepenuhnya kompatibel dengan kulit sebagai pembawa bahan-bahan aktif. Bahan dasar harus bisa melarutkan bahan-bahan aktif tersebut atau setidaknya mendispersikannya secara baik. Yang kedua, bahan dasar itu harus dipilih sebaik mungkin, yaitu yang memungkinkan bahan-bahan aktif tetap efektif selama mungkin. Yang ketiga, bahan dasar itu harus membantu penetrasi bahan aktif sehingga bisa mencapai lapisan kulit yang diinginkan. Setidaknya bahan dasar itu tidak menghalangi penetrasi bahan aktif tersebut. Bahan dasar itu harus mempertinggi, bukan mengurangi efektivitas bahan aktif. Misalnya bahan dasar vitamin A untuk melembutkan dan melunturkan kulit mestinya adalah bahan dasar pelembab. Berikutnya, dari sudut pandang konsumen, bahan dasar itu harus semenarik mungkin, tidak berwarna gelap, tidak lengket, dan tidak berbau sedap. Berikutnya pembagian penggolongan kosmetik dekoratif. Berdasarkan bagian tubuh yang dirias, kosmetik dekoratif dapat dibagi menjadi kosmetik rias kulit, kosmetik rias bibir, kosmetik rias rambut, kosmetik rias mata, dan kosmetik rias kuku. Kosmetik dekoratif dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu kosmetik dekoratif yang hanya menimbulkan efek pada permukaan dan pemakaiannya sebentar, misalnya bedak, lipstik, pemerah pipi, eyeshadow, dan lain-lain. Berikutnya, kosmetik dekoratif yang efeknya mendalam dan biasanya dalam waktu lama baru luntur, misalnya kosmetik pemutih kulit, cat rambut, dan pengeriting rambut. Berikutnya. Selanjutnya ada pembagian penggolongan kosmetik medis. Kosmetik medis dibagi menjadi dua, yaitu kosmetik untuk pengobatan untuk mengatasi penuaan kulit, terutama penuaan kulit yang belum waktunya atau penuaan dini. Yang kedua, kosmetik pengobatan untuk mengatasi kelainan kulit kepala atau akar rambut, misalnya ketombe, kulit kepala berminyak, dan kerontokan rambut yang abnormal. Kosmetik pengobatan untuk mengatasi kelainan kulit, terutama jerawat dan noda-noda hitam. Berikutnya. Selanjutnya ini ada bahan-bahan kosmetik dekoratif serta kosmetik medik. Yang pertama, bahan-bahan yang terkandung dalam kosmetik dekoratif mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Bahan-bahan tersebut diantaranya ada pelarut, emulgator, pengawet, pelekat, pengencang, penyerap, desinfektan,
lemak atau minyak, air, alkohol, dan sediaan bubuk. Peranan zat warna dalam kosmetik dekoratif. Zat warna untuk kosmetik dekoratif ini berasal dari berbagai kelompok. Yang pertama, zat warna alam yang larut. Yang kedua, zat warna sintesis yang larut. Yang ketiga, pigmen-pigmen alam. Yang keempat, ada pigmen-pigmen sintesis. Dan yang kelima adalah lakes alam dan sintesis. Selanjutnya ada bahan-bahan yang terkandung dalam kosmetika medik, yaitu vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin F, dan vitamin H, hormon-hormon, enzim-enzim, protein, pepton, peptida, dan asam amino, klorin, betain, derivat, dan garam-garam serta senyawa serupa, sulfur, bahan-bahan iritan, allantoin, dan azulene. Bahan kompleks alam secara individual untuk kosmetik medik dibagi menjadi 5. Yang pertama ada minyak kaya vitamin, plasenta, dan ekstrak organ hewan. Yang ketiga ada ekstrak tunas dan tumbuh-tumbuhan. Yang keempat ada royal jelly, dan yang kelima ada ekstrak tanaman. Selanjutnya di sini ada contoh kosmetik dekoratif. Yang pertama makeup untuk wajah. Ada primer, foundation, concealer, bedak, bronzer, dan pewarna pipi. Yang kedua makeup untuk mata. Berikutnya. Di sini ada eye base, eyeshadow, eyeliner, dan maskara. Berikutnya makeup untuk alis. Di sini ada pensil alis dan maskara alis. Yang keempat, makeup untuk bibir, ada pelembab bibir dan pewarna bibir. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan atau ada masukan, dipersilakan. Terima kasih.